Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update paket kripto yang terbaru. Kita bisa lihat paket sempat memang mengalami kenaikan, khususnya untuk Bitcoin yang selama beberapa hari ini kita sempat bilang oke, kemungkinan besar Bitcoin masih bisa naik lagi dan lain-lain kalau teman-teman nonton di beberapa video kita sebelumnya. Nah, di video kali ini mungkin akan sedikit berbeda. Kita melihat Bitcoin mulai cenderung mengalami pelemahan dan mungkin adanya koreksi yang mulai terjadi, ya short term correction yang mungkin bisa terjadi, dan kita akan melihat secara analisanya di video kali ini target-target untuk Bitcoin maupun nanti kita lihat ke arah market kripto secara general bagaimana gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan di mana market mengalami penurunan ya 1,5%. Bitcoin di area level 23.100 mengalami penurunan 1,80%, Ethereum 2,1%, seperti itu. Kita lihat banyak altcoin yang memang mengalami koreksi yang lebih besar ya. Kita lihat coba secara 24 jam terakhir di sini, closing di sini ya. Trust Wallet ya 8,6% mengalami penurunan. Fracture, Lido, Toncoin, Zilliqa, The Graph ya rata-rata kalau kita scroll mungkin 4-6% koreksi across banyak altcoin gitu ya kalau kita perhatikan. Nah, kalau kita mengalami kenaikan di sini masih ada Mina dan Loopring juga. Kita lihat di sini naik 14%, 2,9%. Ini hanya sedikit tip untuk teman-teman. Saya rasa ini secara naratif kalau teman-teman lihat kripto AI yang cukup mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir, ini sepertinya mulai berubah. Kita lihat dari sini Mina, Crypto Zero Up ya, Zero Knowledge, Loopring juga sepertinya sama. Immutable X juga hal serupa juga. Jadi teman-teman mungkin bisa lirik kripto tersebut. Nanti mungkin saya akan buatkan satu video khusus untuk sektor ini gitu ya. Kripto apa yang mungkin masih bisa mengalami kenaikan juga ya, seperti ini Mina, Loopring, Immutable X dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Tapi sekarang di video kali ini kita fokus dulu untuk Bitcoin secara trend, secara general. Kita di fase grid juga ya, ingat ya, di fase grid kita udah lama nggak ke dalam fase grid. Saya rasa lebih baik take profit juga, udah lama kita nggak ke greedy gitu. Artinya ya ini market mungkin udah lihat wah ini bakal naik dan lain-lain, kita harus sedikit berhati-hati kalau udah masalah seperti ini gitu ya. Nah, market kenapa mengalami kenaikan, penurunan? Apakah ada berita khusus? Sebenarnya enggak gitu ya. Mungkin ya secara ini hanya secara reaksi saja gitu ya, karena US atau Amerika punya stock futures memang mengalami penurunan ya. Kenapa? Karena mungkin mereka melihat ada busy week of earnings ya, earnings dari company laporan keuangan, lalu juga ada FOMC di minggu ini, mungkin sedikit mengalami penurunan juga dari stock futuresnya, makanya Bitcoin juga mengalami hal serupa ya. Tapi nggak ada berita khusus atau bad news dari Bitcoin gitu ya. Ini purely sebenarnya lebih karena technical dan reaksi dari market saja. Bahkan good news pun terjadi. Kalau kita lihat di sini Mastercard bilang ya, Binance say they are launching prepaid Binance card in Brazil gitu ya. Jadi ya kita kalau lihat dari sini ya sebenarnya Binance tetap moving gitu ya dengan Mastercard di Brazil. Ini sebenarnya kan good news gitu. Namun nggak akan terlalu efek ke dalam market karena lebih lihat secara reaksinya. Ya, sekarang Bitcoin di level 23.100. Nanti kita akan bahas teknikal. Saya rasa akan cukup menarik kalau teman-teman melihat secara teknikalnya. Dalam beberapa video terakhir juga, kalau teman-teman nontonin gitu ya, kita membahas bahwa pump Bitcoin ini bisa dibilang di-orchestrated atau dibuat oleh Binance. Paus di Binance yang punya funding banyak gitu ya. Dan ini kelihatan kalau dari exit pump di sini dia sudah bahas ya. Bitcoin BUSD spot Binance cartel distributing ya, artinya Binance mulai distributing gitu ya. Last kemarin memang sempat mengalami pump besar di sini kalau kita secara time frame 1 jam. Ya ini market mulai naik, kita lihat dari sini sampai ke kisaran level 23.900-an ya, 23.900-an. Tapi kalau teman-teman lihat dari sini kata si Inspo Crypto gitu ya, di sini while the price is lifting up more and more, di mana Bitcoin mengalami kenaikan gitu ya. Naik terus, even stablecoin transaction are indicating a cash out, USDC more outflows than inflows, same related to Tether, BUSD pushing the price to cash out later afterwards. Jadi artinya adalah kalau kita lihat dari indikasi ini sebenarnya dari beberapa indikator gitu ya. Di sini USDC mulai cash out, USDT juga mulai cash out di sini.
Artinya banyak yang keluar gitu ya, USDT keluar di sini, USDC juga, hanya BUSD aja sebenarnya ya. Kalau kita di sini BUSD secara ini, kalau teman-teman lihat secara supply-nya ya, kalau teman-teman lihat dari sini ya. Ini warna merah. Ini adalah bentar ya, kita lihat di sini. Nah, yang warna merah ini adalah supply BUSD. Ya, supply BUSD. Supply BUSD-nya mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat yang warna hijau, ini price Bitcoin. Jadi artinya apa? Di sini kita lihat market supply-nya mengalami penurunan, tapi price Bitcoin naik. Jadi bisa dibilang secara kalau kita dari kasat mata, mereka menggunakan BUSD ini untuk pump price harga Bitcoin seperti itu, gitu ya. Lalu kalau kita lihat support data dari USDC atau USDT di sini, mereka udah ada outflow seperti ini. Bisa dibilang sebenarnya mungkin koreksi akan terjadi juga di dalam market crypto, gitu ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat kalau koreksi bagaimana, gitu ya. Kalau kita lihat juga di minggu ini yang kita sempat bahas juga kemarin ya, 3 event penting, yaitu adalah FOMC ya. Saya rasa mungkin skenario yang kita bisa lihat juga bisa jadi di awal minggu market akan mengalami koreksi dulu gitu ya. Pada saat FOMC good news terjadi, mungkin bisa terjadi penguatan seperti itu gitu ya. Atau market lebih karena bermain sideways seperti beberapa bulan sebelumnya. Tapi saya rasa bulan ini akan sedikit berbeda karena kita lihat price action dari Bitcoin pun cukup signifikan ya secara pergerakan. Nah, kita akan bahas secara movementnya. Yang pertama adalah kita memang melihat bahwa market ini mengalami kenaikan ya. Di sini target kita memang ke area level 24.000. Di sini kalau kita lihat topnya untuk Bitcoin ini sebenarnya di level 23.960. Jadi $40 sedikit lagi hit level 24.000 gitu ya. Namun kalau kita lihat dari sini saya rasa ini scam ya. Ini kenaikan ini bukan scam, memang benar kenaikan gitu ya. Namun ini nggak akan bertahan lama dan kita lihat dia sudah mengalami penurunan juga. Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu pada saat market mengalami kenaikan di sini. Kenaikannya rata-rata pada saat kapan? Weekend, gitu ya. Weekend terjadi. Dan kalau pump weekend biasanya itu akan mengalami retrace yang cukup besar juga masuk ke dalam minggu berikutnya, yaitu hari Senin ataupun hari Selasa. Makanya kalau kita lihat seperti ini, possible sebenarnya untuk market mengalami koreksi dulu, gitu ya. Nah, kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman, gitu ya. Nah, skenario yang saya lihat di sini, yang pertama adalah ini kita udah hit liquidity di bagian atas. Ya, ini seperti yang kita harapkan, liquidity di bagian atas hit. Nah, yang kita sekarang melihat adalah kita mau sebenarnya Bitcoin ini untuk hit liquidity bagian bawah. Gitu. Hit liquidity di bagian bawah sini di level support ini. Kalau misalnya sudah terjadi, ini mungkin ada, kalau support ini pun kuat gitu ya, hit di sini dan support ini kuat. Bagaimana kita menentukan support yang kuat atau tidak? Kalau teman-teman lihat dari sini reaksinya pada saat 3 kali kita hit dari sini, ini kita lihat body candle-nya kan jauh gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya dia hit gitu ya. Lalu ada demand untuk membawa price ini atau harga ini kembali naik lagi. Sama, hit di sini lalu kembali lagi mengalami kenaikan. Hit di sini lalu kembali lagi mengalami kenaikan karena body candle-nya di atas sini. Jadi yang kita harapkan adalah pada saat dia hit mungkin ke bagian liquidity bagian sini, mungkin akan lebih dalam dari area ini ya. Kalau saya rasa dalam dari area ini. Tapi kita membutuhkan dia closing di atas mungkin box ini gitu. Artinya kalau misalnya seperti ini supportnya masih cukup kuat ya untuk bertahan. Nah, ini yang kita harapkan. Kapan terjadinya kita nggak tahu, tapi ini adalah salah satu skenario yang saya lihat untuk Bitcoin juga. Artinya dia lebih cenderung mungkin akan mengalami pelemahan juga. Di sini orang-orang mungkin udah too bullish, terlalu bullish. Oke, kita bakal ke 25.000 ataupun 24.000. Saya rasa ini akan shake out market juga, mulai ada koreksi juga gitu ya. Tapi kembali lagi, ya ini disclaimer on juga. Jadi kita akan lihat secara movement, kita lihat dulu supportnya saat ini. Ini masih di area level 23.000 sebenarnya ya, ataupun mungkin di box ini 22.900 gitu ya. 22.900, namun kita bisa lihat untuk Bitcoin mungkin retrace perlahan-perlahan mengalami penurunan. Lalu ada big movement seperti ini, testing ke 22.500. Nanti kita lihat dari sini apakah dia bisa testing ke liquidity bagian bawah sini, yaitu di area berapa nih? Kita coba label. Area 223. Ya, target saya sebenarnya Bitcoin mungkin ke area 22, ini udah cukup menarik gitu ya. Jadi target kita sebenarnya di bawah area ini. Ya kalau teman-teman lihat. Nah, target area kita sebenarnya di bawah area ini. Kalau misalnya Bitcoin bisa testing ke area ini gitu ya, untuk mengambil bagian bawah ini, baru
possible untuk movement kembali naik lagi gitu. Jadi istilahnya ini sebelum FOMC market mengalami sell off dulu. Pada saat FOMC market mungkin secara reaksi, kalau misalnya reaksi cukup bagus, ini mungkin bisa membawa market mulai mengalami kenaikan lagi. Ini satu skenario yang kita bahas gitu ya untuk Bitcoin. Apakah possible skenario yang terjadi? Ya mungkin aja gitu ya, karena kan market crypto juga cukup volatile. Kalau misalnya hal ini terjadi, banyak orang yang mungkin karena shake out juga gitu ya. Ini hanya satu skenario yang teman-teman bisa perhatikan untuk Bitcoin ya. Namun kita nanti lihat juga ini reaksi pada saat stock market opening bagaimana. Tapi cenderung saya melihat kalau lihat dari reaksi market mulai dari sini ataupun ini data-data yang kita lihat dari sini, kemungkinan kita harus testing ke bawah dulu ya, ke area bawah dulu ya, ambil liquidity di bagian bawah, baru mungkin kita bisa melihat potensi ke level 24 ataupun 25 ya, asalkan support ini hold. Kalau misalnya support ini nggak hold, ya mungkin kita akan koreksi lebih dalam lagi. Apakah possible koreksi terjadi? Sebenarnya kalau kita lihat dari time frame daily itu sangat possible juga ya. Ya kalau misalnya hold ini nggak kuat, istilah support ini nggak kuat, untuk dia koreksi mungkin ke level 21 ataupun bahkan 20-an, ya masih cukup normal gitu ya, karena kenaikan Bitcoin kan cukup signifikan sekali gitu ya. Kita kalau lihat dari sini 45% mengenai penurunan di sini ya, kalau misalnya ke area ini ya 7%, 8% masih cukup normal gitu ya. Jadi ini yang bisa teman-teman perhatikan. Kita kalau lihat New York Stock Exchange ya, Standard & Poor's Index ya, tadi kemarin kita sudah lihat ini breakout. Nanti pun kita lihat reaksi market pada saat opening juga, bisa jadi reaksinya sama juga, market sell off ya, karena futuresnya tadi kita di sini kan future sell off ya, mana di awal sini ya, stock futuresnya sell off mengalami penurunan ya, tumble turun ya. Mungkin di sini juga biasanya reaksinya hampir sama, mengalami penurunan juga. Mungkin dalam beberapa hari pada saat FOMC baru nanti di sini retest, baru mungkin mengalami kenaikan juga. Ini skenario yang kita bahas gitu ya. Bitcoin dominance masih stabil sebenarnya kalau kita dari sini ya. Yang kita harapkan kemungkinan besar kalau misalnya Bitcoin turun, Bitcoin koreksi, altcoin tuh koreksinya lebih besar ya. Jadi saya rasa mungkin ini Bitcoin dominance cenderung masih akan naik dulu, mungkin membentuk higher high saya rasa. Baru nanti kita lihat pada saat naik, saya rasa ini baru perubahan tren gitu ya. Mungkin pada saat kalau misalnya ini terjadi gitu ya, kalau kita dari sini. Nah, kalau kita lihat movement ini bisa terjadi seperti ini, dan market mungkin bisa mengalami kenaikan, ini mungkin altcoin yang cenderung naiknya lebih besar daripada Bitcoin ya pada saat di sini. Jadi istilah ini ada reset point juga untuk crypto gitu ya, di mana Bitcoin koreksi, reset point, Bitcoin dominance akan lebih cenderung menurun. Mungkin di sini Bitcoin kita lihat naik berapa persen di sini. Bitcoin naik 3%, mungkin altcoin bisa naik belasan persen, 8%-an seperti itu. Ini yang kita harapkan pada saat perubahan seperti ini gitu ya. Biasanya ini ada perubahan tren, money flow-nya masuk ke dalam altcoin dan keluar dari Bitcoin gitu. Jadi mungkin kira-kira ini dulu ya, sedikit update market crypto gitu ya di awal minggu menjelang FOMC juga. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.